Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya kita telah menyusuri perjalanan sejarah keluarga Bani Hashim hingga sampai pada masa menjelang kelahiran manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada episode ketiga ini kita akan melanjutkan kisah tersebut dimulai dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa kecil beliau di tengah Bani Sa'ad, hingga peristiwa pembelahan dada dan kembalinya beliau ke pangkuan ibunda tercinta. Mari kita ikuti perjalanan kehidupan beliau dengan seksama, karena setiap peristiwa di masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kisah dan perjalanan yang begitu berharga. Setelah perjalanan panjang kehidupan keluarga Bani Hashim yang telah kita bahas sebelumnya, tibalah kita pada sebuah peristiwa yang menjadi awal dari rangkaian sejarah terbesar dalam kehidupan umat manusia. Di kota Makkah, di tengah keluarga Bani Hashim, lahirlah seorang bayi yang kelak akan membawa risalah Allah kepada seluruh manusia. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran beliau terjadi pada hari Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal. Pada permulaan tahun terjadinya peristiwa gajah. Peristiwa kelahiran itu disebut terjadi sekitar 40 tahun setelah berakhirnya kekuasaan Kisra Anushirwan. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya kitab yang kita kaji kali ini adalah kitab Ar-Rahiqul Mahtum, yang mana semua sumber-sumber itu fokus berasal dari kitab tersebut. Jadi 9 Rabiul Awal ini adalah keterangan yang berasal dari kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Jadi banyak kitab-kitab yang lain, sedangkan dalam lingkungan kita yang mayoritas populer itu adalah 12 Rabiul Awal. Oke, lanjut teman-teman. Adapun jika dikonversikan ke kalender Masehi, kelahiran beliau diperkirakan bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Perbedaan tanggal tersebut berkaitan dengan adanya perbedaan dalam penetapan kalender Masehi. Penentuan ini disebut berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri serta peneliti astronomi Mahmud Bashah. Namun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dikenang sebagai kelahiran seorang anak di tengah keluarga Quraisy. Dalam berbagai riwayat terdapat pula kisah tentang tanda-tanda yang menyertai kelahiran beliau. Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aminah binti Wahab, diriwayatkan pernah menceritakan bahwa ketika bayinya telah lahir, ia melihat sebuah cahaya keluar dari dirinya. Cahaya tersebut begitu terang hingga menurut riwayat itu, sinarnya menerangi istana-istana yang berada di wilayah Syam. Selain kisah cahaya tersebut, terdapat pula riwayat yang menyebutkan adanya sejumlah peristiwa luar biasa yang bertepatan dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan bahwa 10 balkon dari istana Kisra runtuh. Pada waktu yang sama, api yang selama ini disembah oleh orang-orang Majusi padam. Selain itu, disebutkan pula bahwa beberapa gereja di sekitar Buhairah runtuh setelah bangunan-bangunan tersebut ambruk ke tanah. Riwayat mengenai peristiwa-peristiwa tersebut dinukil oleh Al-Baihaqi, meskipun riwayat itu tidak diakui oleh Muhammad Al-Ghazali. Setelah Aminah melahirkan putranya, kabar bahagia itu segera disampaikan kepada keluarganya. Aminah mengirim seorang utusan untuk menemui Abdul Muthalib, sang kakek, guna memberitahukan bahwa cucunya telah lahir. Mendengar kabar tersebut, Abdul Muthalib datang dengan perasaan penuh kegembiraan. Ia menyambut kelahiran cucunya dengan penuh sukacita. Kemudian, ia membawa bayi tersebut ke Ka'bah. Di tempat yang mulia itu, Abdul Muthalib berdoa kepada Allah dan mengungkapkan rasa syukurnya atas kelahiran cucunya. Lalu ia memberikan sebuah nama yang kelak akan dikenal oleh seluruh dunia, yaitu Muhammad. Nama tersebut pada masa itu belum menjadi nama yang umum dikenal di kalangan bangsa Arab. Bayi kecil itu kemudian menjalani salah satu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Arab pada masa itu. Beliau dikhitan pada hari ke-7 sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Dan setelah ibundanya, wanita pertama yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Suwaibah. Suwaibah merupakan hamba sahaya milik Abu Lahab. Pada saat itu, Suwaibah sedang menyusui anaknya sendiri yang bernama Masruh. Namun, sebelum menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib
yakni paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Suwaibah juga menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Dengan demikian, sejak awal kehidupannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat Mekah yang memiliki hubungan kekerabatan serta persusuan yang saling berkaitan. Dan dari sinilah perjalanan masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mulai kita ikuti. Sebuah perjalanan yang kelak membawa beliau keluar dari lingkungan keluarganya menuju kehidupan di tengah Bani Sa'ad. Pada masa itu, terdapat sebuah tradisi yang sudah berjalan di kalangan bangsa Arab yang kehidupannya relatif lebih maju, khususnya masyarakat di Mekah. Mereka biasa mencari wanita-wanita dari daerah pedesaan yang bersedia menyusui anak-anak mereka. Tujuannya bukan sekedar untuk menyusui, mereka berharap agar anak-anak yang diasuh di daerah pedesaan akan tumbuh dengan tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap berbagai penyakit yang mungkin menyebar di kota. Selain itu, lingkungan pedesaan juga dianggap lebih baik untuk perkembangan bahasa. Anak-anak yang tumbuh di sana diharapkan dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Karena kebiasaan tersebut, para wanita dari berbagai daerah biasanya datang ke Mekah untuk mencari bayi yang bisa mereka susui. Pada saat itu datang pula rombongan wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr. Di antara mereka terdapat seorang wanita bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Ia datang bersama suaminya yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza, yang juga dikenal dengan kunyah Abu Kabsyah. Halimah datang bersama beberapa wanita lainnya untuk mencari bayi yang dapat mereka susui. Namun ketika mereka mengetahui bahwa bayi Muhammad SAW adalah seorang anak yatim, mereka justru tidak begitu tertarik untuk mengambilnya. Sebab mereka berpikir bahwa bayi yatim tidak memiliki ayah yang dapat memberikan imbalan kepada mereka. Mereka berharap mendapatkan bayi dari keluarga yang ayahnya masih hidup, sehingga mereka bisa memperoleh imbalan yang lebih baik. Karena itu, hampir semua wanita dari rombongan tersebut mendapatkan bayi yang akan mereka susui. Hanya Halimah yang belum mendapatkan seorang bayi pun. Ketika waktu kepulangan sudah semakin dekat, Halimah merasa tidak ingin pulang bersama rombongannya tanpa membawa bayi yang akan dia susui. Ia pun berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Suaminya menjawab, "Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan berkah bagi kita pada diri anak itu." Akhirnya, Halimah pun menemui bayi Muhammad SAW. Ketika ia menggendong beliau, Halimah merasa seolah-olah dirinya tidak sedang membawa beban yang berat. Ia justru merasa mudah dan ringan ketika menggendongnya. Halimah kemudian membawa Rasulullah SAW menuju hewan tunggangannya. Ketika ia menyodorkan puting susunya kepada beliau, bayi Muhammad SAW dapat menyusu dengan mudah. Beliau menyusu hingga merasa kenyang. Setelah itu, baru anak kandung Halimah sendiri juga dapat menyusu hingga kenyang. Keduanya kemudian tertidur dengan pulas. Padahal, sebelum itu, Halimah dan suaminya hampir tidak pernah tidur dengan tenang. Mereka harus mengurus bayi mereka yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susu Halimah sendiri juga sebelumnya sangat sedikit dan tidak dapat diandalkan. Namun setelah Rasulullah SAW mulai menyusu kepadanya, keadaan berubah. Halimah merasa sesuatu yang berbeda. Ia melihat bahwa air susunya menjadi cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua bayi tersebut. Setelah kedua bayi itu kenyang dan tertidur, Halimah dan suaminya kemudian melihat keadaan hewan ternak mereka. Suaminya menghampiri seekor unta mereka yang sudah tua. Ternyata unta yang sebenarnya tidak menghasilkan susu itu kini memiliki air susu yang penuh. Mereka pun memerah susu unta tersebut. Halimah dan suaminya kemudian meminumnya hingga keduanya benar-benar merasa kenyang. Malam itu menjadi malam yang sangat indah bagi mereka. Setelah merasa perubahan yang begitu besar, suami Halimah berkata kepadanya pada keesokan harinya, "Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mendapatkan satu jiwa yang penuh barakah?" Halimah menjawab, "Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu." Setelah itu, Halimah dan rombongannya bersiap untuk kembali ke daerah mereka. Halimah kemudian menaiki keledai betina milik mereka.
Semua barang bawaan mereka juga diletakkan di atas punggung keledai tersebut. Dalam perjalanan, terjadi sesuatu yang membuat para wanita lain terheran-heran. Keledai milik Halimah yang sebelumnya dikenal lemah justru berjalan dengan cepat. Padahal perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh. Para wanita yang berada dalam rombongan tersebut bahkan merasa kesulitan mengikuti perjalanan Halimah. Mereka kemudian berkata kepada Halimah, "Wahai putra Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?" Halimah menjawab, "Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang dulu." Mereka kemudian berkata, "Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa." Keledai yang sebelumnya lemah dan lambat kini mampu berjalan lebih kuat, bahkan membuat Halimah dapat mendahului rombongan yang lain. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tinggal mereka di daerah Bani Sa'ad. Dan di sanalah Halimah mulai melihat perubahan yang semakin besar. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat ada sebidang tanah yang lebih subur daripada tempat mereka saat itu. Domba-domba milik mereka datang menyambut kedatangan mereka dalam keadaan kenyang. Yang lebih menakjubkan lagi, ambing atau kelenjar susu domba-domba mereka juga penuh dengan air susu. Mereka pun dapat memerah susu domba-domba tersebut dan meminumnya. Sementara itu, keadaan domba-domba milik orang lain justru sangat berbeda. Ketika para pemiliknya mencoba memerah susu, tidak keluar air susu walaupun hanya setetes. Kelenjar susu hewan-hewan mereka juga dalam keadaan kempes. Melihat keadaan tersebut, mereka pun berkata dengan marah kepada para pengembalanya, "Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan oleh pengembala putri Abu Zu'aib." Mereka heran karena domba-domba milik Halimah dapat pulang dalam keadaan kenyang dan penuh susu, sedangkan domba-domba mereka sendiri pulang dalam keadaan lapar. Domba-domba milik orang lain tidak menghasilkan susu sedikit pun, sementara domba-domba Halimah kembali dengan keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh. Keadaan tersebut terus berlangsung. Halimah dan keluarganya senantiasa mendapatkan tambahan keberkahan dan kebaikan dari Allah selama mereka menyusui Rasulullah SAW. Masa penyusuan itu berlangsung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, mereka kemudian menyapih Rasulullah SAW. Namun pertumbuhan beliau tidak seperti bayi-bayi lainnya. Beliau tumbuh dengan baik dan sangat cepat. Bahkan sebelum mencapai usia 2 tahun pun, pertumbuhan beliau sudah terlihat sangat pesat. Setelah masa penyusuan selesai, Halimah membawa Rasulullah SAW kembali kepada ibunya yaitu Aminah. Namun sebenarnya Halimah masih berharap agar beliau tetap tinggal bersamanya. Sebab selama Rasulullah SAW berada di tengah keluarganya, mereka merasa begitu banyak keberkahan. Karena itu Halimah berusaha menyampaikan keinginannya kepada Aminah. Halimah terus meminta kepada Aminah agar Rasulullah SAW diperbolehkan kembali tinggal bersama mereka. Ia ingin merawat dan menjaga beliau selama mungkin. Dia juga menyampaikan kepada Aminah bahwasanya dia juga takut dan khawatir akan beberapa penyakit yang menjalar di Mekah. Dan akhirnya Rasulullah SAW kembali tinggal bersama keluarga Halimah di daerah Bani Sa'ad. Beliau pun melanjutkan masa kecilnya di tengah keluarga tersebut. Selama berada di Bani Sa'ad, keberkahan yang dirasakan keluarga Halimah terus berlanjut. Hingga akhirnya Rasulullah SAW tinggal di tengah Bani Sa'ad sampai beliau berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Pada usia tersebut terjadilah sebuah peristiwa besar yang kemudian dikenal sebagai peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Menurut riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, pada saat peristiwa tersebut Rasulullah SAW sedang bermain bersama beberapa anak kecil lainnya. Tiba-tiba datanglah Jibril alaihissalam kepada beliau. Jibril kemudian memegang Rasulullah SAW dan membaringkan beliau. Setelah itu Jibril membelah dada Rasulullah SAW. Hati beliau dikeluarkan, lalu dari hati tersebut diambil segumpal darah. Jibril kemudian membersihkan hati Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa hati beliau dicuci di dalam sebuah wadah yang terbuat dari emas.
Setelah selesai dibersihkan, hati Rasulullah SAW dikembalikan ke tempatnya semula. Dada beliau kemudian dikembalikan seperti keadaan sebelumnya. Anak-anak yang sedang bermain bersama Rasulullah SAW menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka tentu sangat terkejut dan ketakutan melihat kejadian yang tidak mereka pahami. Mereka kemudian berlari mencari orang-orang dewasa dan memberitahukan apa yang telah mereka lihat. Mereka mengira bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi kepada Muhammad SAW. Orang-orang pun segera datang untuk melihat keadaan beliau. Namun ternyata Rasulullah SAW masih dalam keadaan hidup. Bahkan orang-orang yang melihat beliau mendapati wajah Rasulullah SAW dalam keadaan lebih berseri. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu kejadian penting dalam masa kecil Rasulullah SAW ketika beliau masih berada dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad. Bagi Halimah dan keluarganya, kejadian itu tentu bukan perkara ringan. Mereka semakin merasa khawatir terhadap keselamatan Muhammad SAW. Mereka telah menyaksikan sendiri sebuah peristiwa yang sangat luar biasa terjadi pada anak yang berada dalam pengasuhan mereka. Karena rasa khawatir tersebut, Halimah dan suaminya kemudian mengambil keputusan untuk mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Dengan demikian, berakhirlah masa pengasuhan Muhammad SAW di tengah Bani Sa'ad. Setelah beberapa tahun tinggal bersama Halimah, merasakan kehidupan di pedalaman dan tumbuh di tengah keluarga yang telah menyayanginya seperti anak sendiri, Muhammad SAW akhirnya kembali menuju Mekah. Beliau kembali kepada keluarga kandungnya, dan yang paling utama, beliau kembali ke pangkuan ibunda tercinta, yaitu Aminah binti Wahab. Sejak saat itu, Rasulullah SAW kembali hidup bersama ibunda tercinta Aminah binti Wahab. Beliau kemudian berada dalam asuhan ibunya hingga mencapai usia 6 tahun. Ketika Rasulullah SAW telah berada di bawah asuhan ibunya, Aminah pun ingin mengenang kembali suaminya yang telah meninggal dunia, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah SAW. Aminah kemudian memutuskan untuk mengunjungi kuburan suaminya yang berada di Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Perjalanan itu bukan perjalanan yang dekat. Aminah berangkat dari Mekah menuju Yatsrib menempuh perjalanan sekitar 500 km. Dalam perjalanan tersebut, ia tidak pergi seorang diri. Ia membawa putranya yang masih yatim, yaitu Muhammad SAW. Dan turut bersamanya juga seorang pembantu wanita bernama Ummu Aiman. Keputusan Aminah untuk melakukan perjalanan tersebut juga mendapat dukungan dari Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah SAW. Sesampainya di Yatsrib, Aminah dan rombongannya kemudian menetap di sana selama 1 bulan. Selama berada di Yatsrib, Rasulullah SAW bersama ibunya menjalani waktu mereka di kota tersebut, sebelum akhirnya tiba saatnya untuk kembali menuju Mekah. Setelah genap 1 bulan tinggal di Madinah, Aminah bersama rombongannya mulai mempersiapkan perjalanan pulang menuju Mekah. Namun, perjalanan pulang tersebut tidak berjalan sebagaimana yang mereka harapkan. Di tengah perjalanan, Aminah jatuh sakit. Kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya ia meninggal dunia di sebuah tempat bernama Abwa. Abwa merupakan daerah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Di tempat itulah Rasulullah SAW yang ketika itu masih berusia 6 tahun harus menghadapi kehilangan sosok ibunda tercintanya. Seorang anak yang sebelumnya telah kehilangan ayahnya, kini harus kehilangan ibunya pula dalam perjalanan pulang menuju Mekah. Rasulullah SAW pun kembali ke Mekah dalam keadaan yatim tanpa ayah dan tanpa ibu. Demikian akhir perjalanan Rasulullah SAW pada episode ketiga ini. Dari kelahiran beliau yang penuh tanda-tanda, masa kecil beliau di tengah Bani Sa'ad, keberkahan yang menyertai kehidupan Halimah As-Sa'diyah, hingga peristiwa pembelahan dada dan kembalinya beliau kepada ibunda tercinta. Namun perjalanan kehidupan Rasulullah SAW masih begitu panjang. Setelah kehilangan ayah dan kemudian kehilangan ibunda tercinta pada usia yang masih sangat muda,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki fase kehidupan berikutnya di bawah asuhan orang-orang yang menyayangi dan menjaga beliau. Insya Allah kisah tersebut akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Semoga kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menambah kecintaan kita kepada beliau, memperkuat keimanan kita, dan memberikan perjalanan berharga dalam kehidupan kita. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dan keterangan atau redaksi yang kurang sempurna, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.